Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam juga kita aturkan kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pagi hari ini kita kembali bermajlis, dan barangkali ini pertemuan terakhir untuk bulan Ramadan. Artinya Selasa depan insya Allah jelas gak ada kajian, karena nuansanya beda. Nuansa mosok bakdo kajian. Dan memang secara pribadi saya itu gak pernah nerima undangan kajian bakdo. Enggak di rumah orang tua, enggak di rumah mertua. Kalau mudik itu lagi kena bodoh rong dino telung dino nang masjid kan ngisi lho Mas. Ya Allah, nuansane bakdo kan kajian. Ya. Kenapa? Karena likulli amalin fatrah wa likulli fatratin satrah. Jadi setiap amal itu butuh tempo, ada jedanya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan fa inna dinana, sesungguhnya di dalam agama kita ada istirahatnya. Dan istirahatnya itulah yang dikenal dengan hari raya, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Ya. Kalau Rasul menyampaikan hari itu adalah yaumu aklin wa yaumu syurbin wa yaumu la'ibin. Hari di situ kita makan-makan, minum-minum, bermain, ya, artinya kumpul keluarga. Ya, termasuk Idul Kurban juga sama. Oleh karenanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita berada di penghujung Ramadan, di mana belum lama kita berdoa, Allahumma sallimna Ramadhana wa balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah usia kami untuk menemui bulan Ramadan. Belum lama kita berdoa semacam ini, dan hari ini Ramadan sudah ada di penghujungnya. Tentu kalau kita diminta berbahagia di hari Id, Rasul pun juga demikian, para sahabat juga demikian. Tetapi sebelum masuk Id, mereka senantiasa saling berintrospeksi diri. Di hari-hari terakhir Ramadan, bahkan di antara sahabat ataupun para tabi'in di zaman itu, kalau bertemu satu dengan yang lainnya, mereka akan bertanya, manil maqbul fanuhanni wa manil mahrum fanu'azzi. Sebagaimana nukilan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi di penghujung Ramadan itu, sahabat satu dengan yang lainnya terkadang saling bertanya, manil maqbul fanuhanni, siapa kiranya di antara kita yang Allah terima usahanya, amalannya? Siapa kiranya yang Ramadan tahun ini berhasil? Ayo kita temoni, ayo kita salami selamat. Kita berikan tahniah, ucapan selamat. Mas,
selamat ya, Ramadan ini berhasil. Mbak, selamat ya, Ramadan ini sukses. Seperti itu. Karena kelihatan orang kok di bulan Ramadan ada perubahan dalam ketaatan, peningkatan iman dan takwa itu tampak. Sregepe budal nang masjid, khusyuknya dalam ibadah, istiqomah, taklim, kajian, baca Quran dan lain seterusnya. Maka itu sampai diapresiasi oleh para sahabat kalau ketemu diucapkan selamat, Ramadannya sukses. Dan sebaliknya, wamanil mahrum fanu'azzi. Siapa kiranya yang Ramadan tahun ini terhalangi untuk melakukan kebaikan, Ramadan dengan tak sebulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya podo wae. Enggak ada perubahan dalam ketaatan dan kebaikan. Sama-sama hari itu sama. Di luar Ramadan sama di dalam Ramadan. Enggak ada peningkatan, imannya enggak kelihatan tambah, takwanya ya enggak kelihatan ibadahnya. Maka bagi orang-orang yang seperti ini juga didatangi di zaman sahabat, ya, tetapi mereka akan mengatakan kalimat takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka telah mati hatinya sebelum mati jasadnya. Makanya ditakziahi. Ya, uangnya seurip, tapi sudah dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena hatinya telah mati sebelum jasadnya yang mati. Kok bisa gitu? Ketemu Ramadan tapi gak bisa membawa perubahan kebaikan pada dirinya. 1 bulan penuh di mana Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Hidayah di mana-mana, kok nggak bisa ngambil kenikmatan ini dalam wujud ibadah selama 1 bulan? Pertanyaannya, jur golek sasi kapan meneh, Mas? Kalau Ramadan tidak bisa membawa perubahan kepada kebaikan, jur njaluk sasi apa neh? Ya. Semuanya dimudahkan. Mau sholat malam lek isin akeh koncone taraweh. Kalau kajian isin akeh koncone golek lah dengan program buber. Ya kan? Mudah aslinya. Lek kita niat itu mudah. Urung iso ngaji isin yang golek grup ya sing masih mungkin bukaan Iqra atau ngaji yang masih grutal gradul. Di Ramadan semuanya ada kok itu. Tapi kok tidak bisa menampung dari hidayah Allah yang begitu banyaknya, berarti mau cari waktu kapan lagi gitu. Ya. Kalau Ramadan tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, maka untuk mengetes keberhasilan suatu masyarakat, Ramadannya itu sukses atau tidak, iso dieling-eling Mas nanti Mas. Perhatikan saja, saya titip subuh 1 Syawal. Itu aja. Kondisi sholat subuh 1 Syawal. Apakah masjidnya, jamaahnya seperti pas Ramadan? Ya, itu berarti Ramadannya berhasil. Artinya masuk 1 Ramadan, 2 Ramadan, 10 Ramadan, masjid Masya Allah rejeng, makmur. Maghribnya, isaknya, tarawihnya Masya Allah. Kalau dur asar ya wajar karena kadang sebagian masyarakat kerja. Kalau sudah balik ke rumah kan biasanya di maghrib, isak, subuh. Ramadan Masya Allah penuh. Musola kecil, masjid kecil sampai buka teratak untuk menampung muslimin muslimah. Nah ini Ramadan. Kalau ternyata masyarakatnya itu berhasil dan sukses, ya, malam takbiran mereka masih gayeng di masjid, perhatikan subuh sesuk. Mana kondisinya? Lah kok beda?
Masya Allah. Karek muadzin, imam, makmume panitia zakat. Wis kuwi tok. Wah, berarti lombi iki terus liyane. Nah, ini menjadi pertanyaan berarti. Kemarin 2 minggu, 3 minggu lebih masjid bisa, Masya Allah, banyak jamaahnya. Lah ini sekarang masuk 1 Syawal, delek engkas sholat id, masjid sepi. Ya, kemana terus? Padahal kalau mau dibuka hukum fikihnya, taraweh, sholat malam itu mulia sekali. Syaraful mu'min biqiyamil lail. Kemuliaan orang beriman salah satu tandanya yaitu dengan melakukan sholat malam. Meskipun sholat malam itu mulia, kehormatan tertinggi orang beriman setelah wajibnya, kapak-kapak no hukumnya tetap sunnah, tidak sampai wajib. Lelek perkara sholat subuh, itu jelas sholat 5 waktu, di antara sholat 5 waktu yang wajib. Sekarang gimana ceritanya iso ngepeng nih taraweh subuhnya malah ora? Kan aneh. Padahal itu kewajiban bagi muslimin, secara khususnya yaitu yang laki-laki ke masjid. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang tokoh, khalifah, pemimpin sekaligus ulama. Setiap penghujung Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, pasti beliau kirimkan perintah kepada rakyatnya. Kalau hari ini resmi ya, menjadi kepres yang isinya cuma 2 hal. Beliau sebarkan itu kepada seluruh muslimin dan muslimat. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aktsiru bil istighfari wa bikasratis shadaqah. Di penghujung Ramadan, sisa-sisa hari yang masih ada, perintahnya Khalifah adalah pertama, perbanyaklah istighfar. Qulu kaqauli Adam. Perbanyaklah ucapan sebagaimana ucapan Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini orang-orang yang zalim terhadap diri kami, salah terhadap agama kami, banyak luputnya. Kalau Engkau tidak memberikan ampunan dan maghfirah-Mu kepada kami, jur terus gimana? Kami termasuk orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi. Qulu kaqauli Dhunnun, perbanyak ucapan sebagaimana ucapannya Nabi Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak salahnya, banyak khilafnya. Artinya apa? Merendah diri supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah khalifah. Yang pertama untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena istighfar mampu menambal hati kita dari kekurangan selama Ramadan. Lesan iso ngempet, Mas. Perut ya iso ngempet selama Ramadan itu. Tapi yang namanya hati yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Poso, tapi terkadang di hati masih ada rasa iri, dengki, rasa tidak ridho, ya, atau segala penyakit hati yang kita masih alami selama Ramadan. Lah, solusinya gimana? Memperbanyak istighfar. Oleh karena itu doa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Aisyah,
untuk menggapai Lailatul Qadar, maka Rasul perintahkan Aisyah memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, Engkau itu mencintai hamba-hamba yang minta ampunan, maka ampunilah aku. Ya kan? Istighfar ampunan, istighfar ampunan. Isinya memang seperti ini. Yakin permohonan kita terkait dengan dunia, rizki dunia itu jauh lebih banyak. Yakin. Dari kesehatan, dari kelapangan rezeki, dan lain seterusnya, jauh lebih banyak. Tapi pada hakikatnya kebutuhan orang beriman yang hakiki itu aslinya ya, ujungnya adalah ampunan dari Allah. Coba kalau Allah kabulkan semua permintaan dunia kita, tapi ternyata ujung dari kita su'ul khotimah kan ya na'udzubillah. Tapi kalau Allah belum kabulkan di dunia ini permohonan-permohonan kita, tapi ujung dari kehidupan kita kok mendapatkan ampunan dari Allah, sudah genep wis Mas. Kita enggak butuh yang lainnya. Padang dalane itu. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunannya. Ya, maka ini yang kita diminta memperbanyak, banyak-banyak istighfar. Untuk apa? Untuk menambal kekurangan hati selama Ramadan. Wa bikasratis shadaqah, dan yang kedua kata khalifah yaitu dengan memperbanyak sedekah. Apa yang kita keluarkan dari harta, sedikit banyak itu urusan yang lain, karena pada hakikatnya intinya adalah keikhlasan. Akeh ikhlas ya jelas luwih apik itu. Ya, tapi kalau memang kita belum mampu banyak, kita mampu sebagiannya saja, tapi atas dasar ikhlas itu jauh lebih cukup. Sampai di dalam syariat ada sedekah wajib. Sedekah wajib yang dalam ilmu fikih dimudahkan dengan istilah zakat. Zakat itu sebut sedekah juga, tapi mengeluarkan harta. Ada zakat al-fitri, ada zakat mal. Kalau zakat mal tidak khusus di bulan Ramadan. Tapi kalau zakatul fitri, kalau orang Indonesia nyebutnya zakat fitrah, ya, maka ini merupakan kewajiban. Diwajibkan bagi seluruh muslimin dan muslimat, sobiyun, syekhun, baik yang masih kecil maupun yang sudah tua, baik yang kaya maupun yang miskin, baik laki maupun perempuan. Farradha Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasul menfardukan, mewajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Fungsinya apa? Tuhratan lis-shaimi minan lahwi warrafas. Ini salah satu fungsi kita bersedekah, atau salah satunya dengan zakatul fitri, yaitu untuk menambal kekurangan lahiriah kita selama Ramadan. Kalau kekurangan batinnya ditambal dengan istighfar, mohon ampunan. Kalau kekurangan lahiriah seperti ucapan yang sia-sia, atau lisan kita terkadang Ramadan masih berbohong, atau terkadang gerakan sholat kita belum benar selama Ramadan, atau segala apapun dari kebaikan, ketaatan yang masih banyak kurangnya dari fisik-fisik kita, ya, itu bisa ditambal dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah, salah satunya dengan mengeluarkan zakatul fitri. Ini fungsi yang pertama, tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafas, dan fungsi yang kedua wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Berarti
Zakatul fitri hanya diperuntukkan bagi fakir miskin. Titik. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal itu yang berhak menerimanya 8 golongan. Banyak. Ya, enggak cuma fakir, miskin, mu'allaf masuk. Ya, sabilillah masuk. Kemudian gharim, orang yang terlilit hutang masuk. Mujahid masuk. Kemudian orang yang safar kehabisan bekal, ya, itu boleh dikasih harta zakat. Zakat apa? Zakat mal. Sampai petugasnya sebutannya yaitu amil zakat berhak untuk mendapatkan zakat mal. Berbeda dengan zakatul fitri. Zakatul fitri itu hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin fakir dan miskin. Itu. Ya, karena hari ini masih orang mencampur adukkan zakat fitri seperti hanya di kampung saya sendiri itu, Mas. Saya masuk SD itu ada tetangga RT itu masuk Islam. Masuk Islam itu kurang lebih tahun 95 lah maksudnya. 1995 itu masuk Islam. Di Indonesia sebutannya kan mu'alaf. Dia punya usaha cat thinner. Ya, rumahnya magrong-magrong. Saat itu sudah magrong-magrong, apalagi hari ini semakin berkembang bisnisnya. Bahkan anak-anaknya sudah punya pegangan sendiri-sendiri untuk bisnisnya itu. Tapi sampai Ramadan kemarin tetap dapat jatah zakat fitrah. Alasannya apa? Mu'alaf. Lho jok tahun songo-songo saiki wis 2022 sik diomong mu'alaf lho. Lah Umar bin Khattab ora mu'alaf lek ngono ceritane. Ya. Abdurrahman bin Auf ora mu'alaf lho. Semua sahabat-sahabat yang dulunya musyrik kemudian bersyahadat, bertauhid, bagus keimanannya. Di awal-awal mereka yang mu'alaf sebutannya. Hari pertama, hari kedua. Ya, tapi apa layak sekarang? Ya, masih banyak orang yang lebih membutuhkan daripada orang semacam ini. Nah, ini kesalahan. Bahwa zakatul fitri itu hanya diperuntukkan untuk fakir dan miskin, bukan yang lainnya, termasuk panitia. Ya, karena pada hakikatnya zakatul fitri di zaman Nabi dan para sahabat tanpa panitia. Ya, tanpa panitia, jadi langsung kepala keluarga, ya, di malam takbiran atau menjelang sholat id mendatangi orang-orang yang fakir miskin. Ya, langsung diberikan. Kalau zaman Nabi kurma, ada juga yang gandum, bahan makanan pokok. Kalau kita kan beras, padi ya beras berarti. Disampaikan kepada fakir miskin. Seperti itu. Jadi ada sisi positifnya. Orang yang fakir, orang yang miskin melihat, tahu bahwasanya ternyata orang yang berlebih dari harta mengasihkan secara langsung sebagian dari hartanya atau berasnya itu ada apa Mas hari ini istilahnya itu ada orang miskinnya apa jenenge itu enggak lupa istilahnya apa itu, artinya tahu lah, oh iki to wong sugih ning daerahku, ya, yang menyisihkan hartanya. Karena bisa jadi kalau orang kaya langsung kita yang memberikan, tahu kondisinya, bisa jadi itu zakat fitrahnya beras, tapi bisa lagi tambahan amplop juga tuh Mas, ya kan, tambah sedekah lagi kan, berarti tambah infak lagi, tambah pahala lagi. Beda kalau dengan panitia, apalagi panitia sing megah keringetan,
Ya engko ngekai apa kuwi Mas? Nomor antrian kuwi lho. Ya engko pokoke jupuk dhewe nang masjid ya. Masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Orang miskin itu meskipun enggak mampu, Islam tetap menjaga kehormatannya, Mas. Ya, tetap menjaga kehormatannya. Dengan kita kasih kupon, mereka kemudian datang. Enggak semua orang miskin itu mau dibilang miskin. Ada orang yang mereka enggak kurang aslinya. Cuma lekon antri kupon, dia punya martabat. Saya emang miskin, tapi saya enggak mau terlihat miskin. Ya, saya menjaga kehormatan diri saya. Ini yang dimuliakan oleh Islam. Makanya ditekani, Mas. Orang bagi kupon sampai ke ide-ide barang, la haula wala quwata. Rusak akhirnya. Syariat yang harusnya membawa maslahat malah kemudian membuka pintu-pintu madharat yang lain. Makanya yang terbaik sampean datangi langsung itu. Oh tapi susah Sab. Hari ini saya bingung untuk mencari yang miskin, apalagi kayak di kota. Nah ini baru nggak apa-apa dibentuk kepanitiaan. Berarti panitia harus amanah, harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Menyampaikan zakatnya kaum muslimin dari malamnya Idul Fitri sampai menjelang sholat Id. Saya ulangi. Ini materinya berarti kan kapan wajibnya zakat fitri. Ini kan nggak ada di kamus panitia. Kalau panitia kan sudah menyampaikan kepada muslimin, umpamanya muslimin masjid ini, musola ini insya Allah menampung zakat-zakat jenengan, zakat fitrah mulai dinten niki. Monggo sing badhe nitip. Nah, ini kan kamusnya panitia seperti itu. Ya. Dan kita dimudahkan sehingga hari ini, besok lusa itu sudah nganter beras ke masjid, ke musola. Boleh Ustaz, boleh. Ya, ini salah satu solusinya kalau ada kepanitiaannya. Boleh-boleh saja. Tapi yang bagi nanti berarti siapa? Panitia. Dan beras kaum muslimin itu dibagi kapan? Karena wajibnya zakatul fitri itu mulai terbenamnya matahari. Berarti telah habis Ramadannya, entah habis di 29 atau habis dengan 30 hari. Kalau sudah memang per maghrib itu adalah 1 Syawal, maka disitulah mulai dikeluarkan zakatnya. Berarti panitia malamnya itu harus berjuang untuk membagikan. Sampai kapan? Sampai menjelang sholat Id. Kenapa ini saya harus sampaikan? Karena saya temui banyak sekali masjid-masjid muslimin habis sholat Id kuwi neng pojokan berase sik gunung, Mas. Ya. Enggak cuma 1-2 masjid, banyak saya temui. Itu panitia saya tanya, Mas iki berase sapa? Berase zakat fitrah. Lah kok ora dibagekne? Wah, mambe kewesel kan. Ya kan? Leren sik nanti aja. Loh, sampean iki. Ya, ini salah satu sisi negatifnya panitia ra gelem apa? Satset. Ya, kan? Dasdes. Ya, wis pokoke bengi leh nyatet ngerasa kangelan, kecapean, akhirnya diteruskan di pagi harinya setelah sholat Id. Gak bisa. Itu sudah gak sah selaku zakat, tapi masih sah terhitung sedekah biasa. Lah terus muslimin yang nitip ke panitia salah Ustaz? Enggak salah. Yang nitip ke panitia enggak salah. Kenapa? Karena sudah memberikan amanah tulung dibagekne malam takbiran sampai menjelang sholat Id. Jebule sing khianat siapa? Panitia. Berarti sing nanggung dosane sapa? Panitia. Makanya yang jadi panitia saya pesen pokoknya hati-hati Mas.
Ini kewajiban setahun pisan. Lah kok sampai nggak sah itu kan dosanya yang nanggung panitia. Apalagi yang jadi ketua panitia, tambah meneh itu. Ya, makanya dibentuk tim sing nyatet. Ya, berarti sing masih nyatet sing bagian gedhog-gedhog omah miskin turuse. Apa dikai sego goreng sik, mbakmi sik ya kan? Ben semangat. Ya, ngopi-ngopi sik. Nanti ketika jam paling banter kan biasa dijami tuh. Maksimal jam 11 apa jam 10. Dah, berarti kan sudah nggak terima lagi. Mulai mungkin dibungkusi dan lain seterusnya. Nah, mulai jam setengah 11 start. Ya, ketuk pintu orang miskinnya. Niki zakatnya dari warga masjid ini, RT ini, muslimin ini. Nah, ini. Seperti ini. Kalau pakainya panitia. Dan kritik berikutnya kepada panitia adalah ketika mereka berusaha niate, saya tahu niatnya itu bagus, pengennya ben roto. Jadi umpamanya orang miskin di RT-nya itu kur loro, ya. Kemudian WA grup takmir liyane, Mas, gunamu saya enek wong miskinnya apa ora? Gunamu enek wong miskinnya apa ora? Akhirnya sing ngadoh masuk data. Yang lebih jauh masuk data. Nah ini salah satu faktor kenapa berasnya tadi masih nimbun, goro-goro ini biasanya. Ketika di lingkungan yang miskin sudah dikasih, kemudian yang lainnya, kok sik rada adoh ya. Kono ora gelem jupuk meneh. Wah, sesuk wae lah. Lah, ini Mas. Ini jadi akhirnya masih numpuk. Lah terus bagaimana? Mas, kalau memang orang miskinnya yang berhak cuma 2 rumah, ya wis blekno wong loro kuwi gak masalah. Lho Ustaz, lah kok sak rumah entuk 2 kental pi? Yo ben to Mas, kuwi rezekine wong miskin kok sampean kok yo sik pengen nganu wae. Lah itu rezekinya dia wong bumbuan setahun pisan entuk beras sak rongsak kok. Ya Bang ya? Gitu. Jadi mikirnya tuh gitu loh, bawa maslahat. Ojo dipikir kok ora roto. Ya kan? Jangan seperti itu. Ini tuh bawa maslahat. Ya. Kalau umpamanya semiskinnya di kampung enek wong 10, jebule zakat fitrinya muslimin iso ketemu sak kental kan jelas berarti kan? Berarti kan 10 kilo kan gitu kan? Mudahnya kan gitu, lek pengen rata nih. Tapi kalau ternyata cuma 2, ya, padahal masih ada di lingkungan terdekat kita, dan yang bayar zakat fitrah juga warga sekitar, ya sudah, omah sing siji 50 kilo, omah sing siji 50 kilo nggak masalah, ya, nggak masalah sekali. Dulu ya kayak gitu. Ketika di Mekah ataupun di Madinah yang miskin berapa, Abu Bakar ngekekne neng kono, engko Umar yo ngekekne neng kono, Utsman yo jebule neng kono, enggak masalah. Ya memang tujuannya supaya orang-orang miskin itu di hari raya mereka enggak turun ke jalan ngemis. Ya, mereka enggak minta-minta sehingga mereka bisa makan di hari itu, besoknya. Ya, cobalah entuk sak-sak. Malah iso didel itu. Lho kok dijual gimana? Karepe. Itu udah urusannya sing entuk. Iya. Ya, mau dijual sama orang miskin bebas. Nah, berarti ini juga ada fikihnya buat orang miskin. Kalau zakat fitri itu bentuknya beras nggih, Mbak, Pak, Bu yang fakir miskin yang dapat jatah. Ya. Wong kadang saya pernah ngalami nganter anak-anak kita latih nganter zakat fitrah itu, ya, ketok pintu ada ibu-ibu gitu, Bu, niki ya zakatnya RT sekian. Mentahe mau ngonten nonton dong. Aduh, nah ini juga artinya juga butuh edukasi. Yang miskin pun juga butuh ilmu, ya. Karena hadisnya sudah sangat jelas. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zakatul fitri sa'an min tamrin au sya'irin alal hurri wal abdi. Jadi namanya
zakatul fitri itu bisa bentuknya kurma, bahan makanan pokok dulu, atau gandum, tepung, atau kismis. Kismis itu juga anggur kering, itu bagian termasuk bahan makanan pokok di zaman Nabi SAW. Artinya disepakati oleh para ulama, zakatul fitri itu bahan makanan pokok, tidak boleh dalam bentuk uang. Nah, kembali lagi tadi untuk kepanitiaan. Panitia ini kadang untuk memudahkan juga gitu. Muslimin akhirnya nitip duit. Gimana? Asalkan jelas dan amanah. Duit yang dari kaum muslimin nantinya dibelanjakan dalam bentuk beras, enggak apa-apa. Tanggung jawab siapa berarti? Panitia lagi. Ya, kan panitia kan untuk memudahkan kan. Muslimin titip duit ke panitia. Ya. Maka panitia punya kewajiban untuk membelanjakan dalam bentuk beras. Kalau lega, nggak mau juga untuk belanja, ya sudah, jangan terima duit dari muslim, sudah terima saja langsung beras. Nah, berikutnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah ketemu bahan makanan pokok kita beras, mungkin saudara kita wilayah Indonesia Timur mungkin bisa sagu mungkin ya, karena mereka kadang juga makannya pakai sagu. Tapi kalau di wilayah kita kan jelas beras. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa ukuran zakatul fitri ini so'an, yaitu satu sok. Satu sok adalah seukuran 4 mud. Satu sok sama dengan 1 mud. Ini semuanya bentuk timbangan orang Arab. Satu sok sama dengan 4 mud. 1 mud itu 2 epek-epek pria dewasa Arab. Itu 1 mud. Makanya Pak Abdullah gak ono masalah ini. Ya kan, jadi epek-epek saya kurang gitu kan, bukan orang Arab. Jadi 1 mud itu 2 telapak tangan pria dewasa Arab, itu 1 mud. Ya, makanya kalau 4 mud berarti 4 kali ya 2 epek-epek ini ngambil kurma atau ngambil kismis atau ngambil dan lain seterusnya. Itu 4 mudnya orang Arab itu senilai dengan 1 sok. Dan itulah ukuran zakatul fitri. Jadi zakatul fitri itu kalau dikonversikannya ke liter atau kilo, itu bukan solusi pertama. Kenapa? Karena sok itu bukan timbangan berat, tapi timbangan volume. Paham maksudnya? Beda kan ya? Kenapa? Karena kurma sama beras itu kalau modelnya berat bisa beda, tapi kalau bentuknya volume itu masih mirip-mirip. Maka nanti paling gampang itu, pertama ada yang jual soknya Nabi di Medina. Itu ada soknya Nabi, ada takaran soknya Nabi, itu udah dijual. Hari ini bisa kita beli. Itu yang pertama. Untuk mengukur lek umpamane awake dhewe nggo beras, kuwi cenderung neng 2,5 kilo atau 3 kilo, atau di antara keduanya. Itu salah satu pendekatannya. Atau jenengan bisa lihat kewajiban orang Arab mengeluarkan kurmanya 1 sok itu, kemudian dengan ukuran beras diversuskan ya, beras yang 2,5 kilo atau beras yang 3 kilo, kira-kira luwih sepadan yang mana? Itu artinya kalau sampai hari ini memang ada ulama yang mengkonversikan, termasuk ini yang dibawa oleh MUI dan Kementerian Agama Negeri kita, yaitu disahkannya zakatul fitri dengan 2,5 kilogram
beras, maka ini nggak masalah. Tapi semakin hari kan banyak ilmu mengkonversi itu. Kalau Syekh Shalih Utsaimin telah mengkonversi kalau pakai kilo, nggak pakai liter ya, pakai kilogram, itu satu sok kena di 2,63. Ya kan? Bedanya dikit sekali itu. Itu kalau driji didelepnya itu nggak sampai seruas ini. Oleh karena itu, kalau boleh menyarankan, yang memakai pendapatnya Kemenak dan MUI 2,5 sah, karena ada pendapat seperti itu. Tapi kalau secara pribadi kami menyarankan kepada rekan-rekan, kalau bisa tahun ini mengeluarkan zakatul fitrinya di ukuran 3 kilo. Itu lebih amannya. Ya, lebih amannya, dan 3 kilogram beras setiap satu individunya. Kalau di rumah enek wong 5 berarti ya 3 ping 5 piro Mas? 15 kilo. Makanya kalau jenengan gampang gitu, beras 2,5 kilo mbek 3 kilo, bedane lho titik banget kuwi. Ya kan? 0,5 kilo lek beras itu sak piro to Mas? Ya, makanya mending digenepi di 3 kilo. Itu lebih aman. Kalaupun sisa, kan yang wajibnya anggap tadi 2,63 atau anggap 2,7 lah digenep nih. Ya, 2 kilo 7 on. Berarti kan masih sisa 3 on kan? Maka 3 onnya itu di sisi Allah terhitung sedekah. Ya, daripada kita malah kurang dari 2,5, mending dilebihkan jadi 3 kilo, itu lebih baik. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini ukurannya. Tadi waktunya juga dari terbenamnya matahari. Artinya kalau ada orang yang wafat jam 5:15 sore, sudah terbenam belum mataharinya? Belum kan kalau di Solo? Belum. Jam 5:15 apa 5:20 Pak? 17.25 sore itu wafat. Apakah orang ini punya kewajiban mengeluarkan zakat? Enggak. Jadi ahli warisnya tidak perlu mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia meninggal sebelum masuk waktu wajib zakat. Berbeda ketika ada orang wafat bar maghrib, malam takbiran, habis maghrib berarti udah terbenam matahari kan? Pas adzan maghrib apa pas qomat maghrib enek sing mati, meninggal dunia. Maka ahli warisnya tetap wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia masih punya nyawa ketika kewajiban zakat masih ada. Bisa bedakan ya. Jadi kalau ada muslimin muslimat yang wafat sebelum terbenam matahari, maka ahli waris nggak perlu mengeluarkan zakat karena belum kena wajibnya. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, sudah terbenam mataharinya, sudah masuk 1 Syawal, ya, maka orang ini meskipun meninggal dunia tetap wajib dizakati. Beda dengan bayi yang lahir. Kalau ada yang lahir itu arek sak durunge maghrib apa sak wise maghrib itu dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena sudah ada nyawa yang lahir. Ya, nyawa yang lahir itu lek lahir sak durunge maghrib mesti kan ketemu bar maghrib kan yo insyaallah sik urip kan. Umpamanya gitulah ya. Atau memang lahirannya setelah maghrib, jelas dia lahir ketika sudah ada kewajiban zakat. Jadi kalau untuk kelahiran tetap dihitung per individunya itu 1 sok atau ukuran 3 kg beras. Ya, tinggal dihitung per kepala. Nah kalau nggak mampu Ustaz, ya nggak bisa mengeluarkan beras di hari itu, ya, karena beras saja nggak cukup untuk makan. Oh berarti yo nggak perlu mengeluarkan, bahkan berhak untuk mendapatkan beras zakat. Jelas kekurangan kan berarti. Ya, jelas kekurangan, nggak duwe untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala.
Itu yang terkait dengan waktu dan ukuran zakat serta siapa yang berhak menerimanya. Maka di malam harinya silahkan untuk memperbanyak mengingat Allah dengan takbirnya, ya, dan takbir di dalam riwayat ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, semuanya betul, ya, semuanya ada riwayat dari Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini yang 2 kali. Yang 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ini yang 3 kali. Dan selanjutnya semuanya sama. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, takbir dengan mulut, bukan dengan remik DJ. Ya, itu masalah lagi itu ya kan, dengan yes. Nah, artinya besok harinya kita pun diminta untuk keluar dari rumah, laki-laki, perempuan, bahkan wanita yang sedang haid pun tidak apa-apa untuk keluar rumah menuju lapangan, ya, untuk mendengarkan khutbah meskipun nggak sholat. Yang haid kan nggak bisa sholat, tapi tetap punya keutamaan mendengarkan khutbah. Dan khutbah Id berbeda dengan Jumatan, karena khutbah Id dilangsungkan setelah sholat, setelah sholat Id yang hanya dengan 2 rakaat. Dan insya Allah semuanya sudah paham terkait dengan program pelaksanaan sholat Id yang rata-rata kaum muslimin sudah sesuai dengan beberapa mazhab fikih, terutama fikih Syafi'i, yaitu dengan adanya takbir 7 kali di awalnya, kemudian takbir tambahan 5 kali di rakaat yang kedua, ya, sebagaimana selanjutnya itu sholat 2 rakaat biasanya. Kalau ada yang terlambat 1 rakaat, bisa nanti yang masbuk untuk melengkapi 1 rakaat. Kalau ternyata sudah tidak mendapatkan sholat bersama imam, ya, maka ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sudah nggak perlu lagi, cukup duduk mendengarkan khutbah. Atau ada pendapat, yo bali oneng omah bar khutbah untuk sholat dewi, ya kan, 2 rakaat di rumah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sisa waktunya mungkin ada yang bertanya dari rekan-rekan terkait dengan zakatul fitri atau Idul Fitri. Monggo. Ini dia. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya terkait untuk penerimaan zakat, mohon dijelaskan apa definisi perbedaan dan tolak ukur fakir dan miskin. Terima kasih. Ya. Dalam syariat, fakir itu orang yang tidak punya cukup untuk memenuhi kebutuhannya di hari itu. Itu fakir. Kalau bicara kita ini kan normanya makan 2-3 kali sehari. Orang fakir ini sehari itu makan aja belum tentu bisa. Itu jelas fakir. Berbeda dengan miskin. Orang miskin itu hari ini dia bisa makan, tapi belum tentu hari besok dia bisa makan. Artinya apa? Kebutuhannya pun masih kurang. Ya. Kalau secara peribahasa itu apa? Besar pasak daripada tiang. Jadi apa yang sudah diusahakan, terus nyambut gawe, sudah kayak embengnya, tapi ternyata hasilnya itu belum bisa memenuhi kebutuhan primer, ya, kebutuhan pokok. Seperti hanya makan, ya, itu belum terpenuhi. Atau kalau punya anak sekolah, ya, belum bisa memenuhi, meskipun udah gratis, tapi mungkin tuku buku dan sebagainya nggak mencukupi itu semuanya, sehingga anaknya akhirnya drop out dan lain seterusnya. Ini masuk kategori miskin. Ya, itu secara syariatnya. Secara dukcapilnya ya mungkin bisa kerjasama dengan RT setempat atau warga sekitar kan.
Kalau orang ini mungkin kalau bicara hari ini kan bicara kebutuhan primer, pokok. Kemudian bicara penghasilan, bicara pengeluaran. Ada orang yang kebutuhan pokoknya yang harus dikeluarkan dengan 5 anggota keluarga setiap bulannya mungkin sampai 3 juta. Padahal penghasilannya kepala keluarga saat itu setiap bulannya hanya bisa meraup 1,5 juta. Berarti minus 1,5 kan? Maka orang ini tergolong miskin. Ya, orang ini tergolong miskin dan berhak untuk menerima zakatul fitri. Bicaranya kebutuhan primer ya, kebutuhan pokoknya. Ya, beda kalau urusan yang lain ya, untuk gaya hidup itu nggak masuk di sini. Tapi kebutuhan pokoknya yang terhitung. Mengatakan Mas ya. Monggo yang lain. Nggih. Ini masalah zakat fitri ya. Ini terus ada yang pada diri saya sendiri aja. Ya. Ini kan ada kewajiban membayar zakat fitri pada akhir Ramadan. Namun oleh panitia pembagian zakat itu setelah pembagian kok saya diberi. Nah. Dan ini menurut Ustaz zakat satu batal enggak? Ya. Bagus. Jadi kembali lagi ke panitia ya. Meskipun di kita sebutnya panitia zakat fitri ya amil zakat. Padahal amil zakat itu sebetulnya profesi untuk zakat mal. Untuk zakat fitri kok panitianya akhirnya umpamanya ya udah dibagikan disisakne 15 kresek. Karena panitia ini wong 15 gitu kan. Dikasih. Padahal panitia ini enggak semuanya miskin, enggak semuanya fakir. Maka panitia itu berhak untuk mendapatkan zakatul fitri karena kondisi kemiskinannya, bukan karena kepanitiaannya. Paham maksud saya? Lho iki panitia entuk ya, dia panitia tapi yo melarat Makanya dia dapat jatah zakatul fitri karena miskinnya, kekurangannya, bukan karena panitianya. Maka kalau pihak masjid, musola atau ketua panitianya tetap menyerahkan zakat itu kepada kita, umpamanya termasuk panitia tapi kita nggak berhak, maka zakat yang kita keluarkan tadi melalui masjid tetap sah, nggak batal. Tapi kitanya harus pinter-pinter untuk memanage ini. Artinya pertama bilang ke ketuanya kalau punya kemampuan ya, ada power, mas saya ini nggak miskin dan panitia itu nggak berhak dapat zakat fitri. Kalau zakat mal ya nggak apa-apa, ini zakat fitri nggak berhak. Bahkan beras di rumah saya masih sak gentong. Ya, ini berarti saya kembalikan lagi tanggung jawabnya ke sampean selaku ketua panitia. Mungkin bisa diserahkan kepada orang miskin lagi. Itu solusi pertama. Yang kedua, kalau nggak pengen ribut mbek Pak Ketua, ya wis sampean terima kayak nenek wong miskin, gitu aja. Paling mudahnya gitu. Itu salah satu solusinya. Jadi panitia zakat fitri itu kalau dapat berhak dapat karena kalau memang ngepasi juga miskin atau memang termasuk orang yang berhak menerima zakat itu. Makanya ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan waktu atau jatuh temponya bayar zakat itu terbenamnya matahari ya, sampai menjelang sholat Id. Nah itu selama ini yang saya dengar itu untuk yang pembayar zakat. Yang saya dengar itu Ya. yang wajib zakat waktunya itu sampai terbenam matahari sampai sebelum sholat Id. Ya. Nah masalah pembagiannya ada yang mengatakan boleh setelah sholat. Nah, nih, nggih. Barakallah. Yang membolehkan mau ditangkleti melih. Niku teng kitab fikih nopo? Ngoten mawon. Ya kan? Lah ini lagi, makanya ketika dibilang bahwa pembayarannya terakhir sebelum sholat, ya karena ada panitia. Dulu nggak ada panitia masalahnya. Ya kan? Dulu tuh nggak ada panitia, makanya orang langsung keluarkan. Dan kenapa hikmahnya sholat Id lebih siang daripada Id Adha?
Idul Fitri sholat idnya lebih siang daripada Idul Adha. Idul Adha lebih pagi. Kenapa? Supaya lebih cepat nyembelih kurbannya. Bar sholat beleh. Kenapa sholat Idul Fitri lebih rada awan? Ya, lek Idul Adha iso mulai 6:30, lek Idul Fitri jam 7 kurang seperempat namanya. Kenapa? Karena hikmahnya dua. Yang pertama, sunnahnya kaum muslimin sebelum berangkat sholat id itu mencicipi makanan atau setidaknya minum sebagai simbolis hari ini sudah nggak ada puasa. Ya tapi harus ngentek nih sak mangkok ya apa-apa mas, gitu. Artinya dikasih waktu itu, ada tempo bagi muslimin yang mau sarapan silakan. Untuk menunjukkan hari ini sudah nggak ada puasa. Yang puasa malah nggak oleh, haram. Puasa tanggal 1 Syawal, ya kan? Malah nggak boleh. Puasanya malah nggak diterima. Dan fungsi yang lain menunggu mbok menawa ada zakat fitri yang belum terserahkan. Makanya rodok awan. Seperti itu. Wah ini di kitab fikih manapun, madzhab manapun dibahas. Sehingga kembali lagi pakemnya itu pengeluaran zakat, pembagiannya, penyerahannya itu tetap batas maksimalnya sebelum didirikan sholat id. Adapun sesudahnya, ini hadisnya Bukhari Muslim sahih. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadzaka shadaqatun ka shadaqatin adin. Itu adalah sedekah sebagaimana sedekah biasa. Karena yang disebut dengan zakat berarti yang sebelum sholat. Ini jelas sekali kok. Ya, makanya ya itu tadi panitia yang mungkin wegah kesel, kemudian gawe ukara, ya kan wis rapopo. Yang penting muslimin nyerah nene kan di malam hari atau sebelum sholat, nanti baginya sesudah sholat. Enggak ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Oke, monggo. Di tempat itu pembagian zakat itu setelah terkumpul betul-betul hingga menjelang asar. Oke. Doanya itu langsung dibagikan. Bagaimana? Kalau ini malah sah. Kalau dibagi sebelum terbenamnya matahari, berarti mungkin tanggal 29 Ramadan atau tanggal 30 Ramadan kan? Itu sah, cuma mengurangi keutamaan. Yang kasus bapaknya ini malah lebih bisa diterima daripada baginya sesudah sholat id. Itu jelas bukan zakat, bukan zakat fitrah maksudnya. Tapi kalau sebelum terbenam matahari terhitung zakat fitrah, iya. Tapi keluar dari keutamaannya. Seperti hanya jenengan pengen dapat iktikaf, pahala iktikaf, paling sempurna kan yo berdiam diri di masjid full 10 hari Ramadan. Tapi kan karena kesibukan, karena urusan belum libur piye terus. Ya akhirnya kita ambil iktikaf ya mungkin bar isya sampai menjelang sahur, namanya gitu kan. Gak kuat ya 2 jam, gak kuat ya sejam, diniati yang penting iktikaf. Apa ini dinilai iktikaf? Iya. Podo sampai sing 10 dino, yo jelas ra podo pahalane. Tapi kan tetap sama-sama iktikaf. Yang itu lebih sempurna, yang kita yang hanya sejam 2 jam, ya tentunya tidak bisa mengungguli yang 10 hari itu. Tapi tetap dapat pahala iktikaf. Berbeda dengan habis Ramadan gaya-gayaan iktikaf. Nah, ini malah tetap dapat pahala berdiam diri di masjid, tapi tidak seperti iktikaf di bulan Ramadan. Sama tadi kasusnya. Beras dikeluarkan terbenamnya matahari sampai menjelang sholat id. Nah, ini paling utama. Ini paling utamanya ibadah zakatul fitri. Kalau dikeluarkan sebelum terbenam matahari masih bisa diterima, masih bisa diterima. Itu zakat fitri. Cuma keluar dari keutamaannya. Sah. Ya, kemudian kalau dikeluarkannya sesudah sholat id, dia bukan zakat tapi tetap terhitung sedekah, amalan yang baik tapi bukan zakat. Jadi ini salah satu kritik yang mungkin membangun bagi panitia zakat. Demikian, semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Dari kami pribadi, meskipun belum masuk id karena ini mungkin pertemuan Ramadan terakhir ya,
saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, selamat untuk menyambut Idul Fitri. Kullu amin wa antum bi khairin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.